Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Bagaimana tidurmu? Saudara, apa yang Anda pikirkan? Saudara, kayak di Facebook ya saudara ya. Coba saudara buka Facebook, pasti dia tanya begini saudara. Apa yang Anda pikirkan? Nah saudara ya. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Saudara, mari kita memulai hari ini bersama Tuhan. Amin. Buang dulu semua rencanamu ya dengan mungkin segala tanda tanya ya. Jangan dulu pikirkan itu saudara, mari kita pikirkan Tuhan ya. Mari kita pikirkan dulu firman Tuhan. Karena Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi saudara jangan bangun pagi langsung lihat berapa ya dolar hari ini ya saudara ya. Nah bangun pagi harus lihat firman Tuhan. Nah bangun pagi langsung klik aja ya saudara ya. Galilea Network ya saudara ya. Channel YouTube Galilea. Makanya saudara subscribe ya. Kemudian saudara like. Saudara aktifkan lonceng notifikasi. Sehingga pada 30 menit sebelum tayang itu pasti muncul saudara ya. Pasti muncul, saudara sudah diingatkan. Supaya saudara tidak ketinggalan dengan firman Tuhan. Sebab saya yakin saudara firman Tuhan yang saudara dengar ya, ini akan memperbesar ya berkat yang saudara terima ya, akan membuat saudara semakin diberkati. Amin. Nah, saudara mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan hari ini bagi kami. Dan karena itu sebelum kami memikirkan segala hal berhubungan dengan pekerjaan, kami mau datang kepada Tuhan dan kami mau memikirkan tentang firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, Roh Kudus menguasai kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tetapi itu termatrai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat saja di dalam Markus pasal 9. Ayat 23 dikatakan begini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang tidak terbatas kuasanya, dan yang maha sanggup di dalam nama Yesus Kristus untuk menolong kita semua. Karena kuasanya yang tidak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi dia. Sebesar apapun persoalan atau masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ayat firman Tuhan yang kita baca dari Markus tadi, Markus 9 ayat 23 ya. Ini menyatakan bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh hingga dia menjadi bisu. Ya, kalau saudara baca mulai dari ayat 14 ya. Ini ayat dari ayat 14 sampai dengan ayat 29. Ini kisah tentang Yesus mengusir roh jahat atau mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Jadi lihat bahwa ada seorang anak yang kerasukan roh hingga dia menjadi bisu. Di ayat 18 bagian A dikatakan begini saudara ya. Ayat 18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Wow. Ya. Membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan ya. Giginya bekertakan ya. Ya saudara ya. Giginya bekertakan
dan tubuhnya menjadi kejang. Jadi kejang-kejang, giginya bunyi, begitu ya. Ya ada berketakan ya, kertak gigi begitu ya. Lalu kemudian apa? Mulutnya berbusa. Ini mungkin kalau kita lihat seperti orang sakit ayan begitu ya. Nah saudara, apa yang terjadi? Anak ini dibawa kepada Tuhan. Ya kan? Lalu mereka meminta. Ya. Ayat 20. Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Waktu roh itu melihat Yesus. Ya. Waktu roh itu melihat Yesus. Anak itu segera digoncang-goncangkan. Ya, digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling dengan mulutnya berbusa. Di ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami? Ya, jawabnya sejak masa kecil. Jadi ini penyakit sudah sejak kecil. Dia dikuasai oleh roh. Entah roh apa saudara ya. Tapi yang pasti kalau roh itu menyerang dia, ya, dia berbusa mulutnya, lalu kemudian kejang-kejang dan giginya berketakan. Ya. Ayat 22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Jadi memang tujuan roh itu akan membinasakan anak itu. Apakah ke api? Ya kalau berarti dia terbakar. Atau ke air, berarti dia tenggelam. Nah kalau saya bisa bayangkan situasi di Israel itu ya. Mungkin ini dekat-dekat sungai atau dekat danau Galilea ya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi kalau roh itu menyerang dia, ya, roh itu akan menuntun dia kemana? Ke air atau ke api. Dengan tujuan apa? Binasa. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, ini kata ayah anak itu kepada Tuhan Yesus, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Apa jawab Yesus saudara? Ini sangat sederhana. Katamu jika engkau dapat. Ya kan? Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oh, luar biasa. Ternyata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukan hanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Ya. Ini luar biasa saudara ya. Jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu di ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wow. Tadi dia gak percaya kan? Sekarang dia percaya. Dia katakan, aku percaya. Sekarang tolonglah aku yang tidak percaya ini. Maksudnya sebelum dia bertemu Yesus. Atau sebelum Yesus mengatakan, katamu jika engkau dapat. Nah saudaraku yang kekasih. Apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Di selanjutnya dikatakan di ayat 25. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak,
dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Saudara, luar biasa kan? Dikatakan keluarlah roh jahat itu sambil berteriak, menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Saudara, anak itu kelihatan seperti orang mati sehingga orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegangnya, ya kan? Di ayat 27, tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Luar biasa. Saudara, seringkali kita bertanya dalam hati, mungkinkah mujizat terjadi dalam hidupku? Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kadang-kadang juga kita meragukan kuasa Tuhan dan kita bertanya di dalam hati, sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakitku? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa saudara belum mengenal siapakah Tuhan itu? Saudara, betapa besar dan hebat kuasanya. Amin. Ingat saudara, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasanya tidak berubah. Kalau dahulu dia sanggup melakukan mujizat kepada anak yang diserang oleh roh jahat ini. Ya, saudara, hari ini juga Tuhan yang sama, yang kuasanya sama, tetap sanggup melakukan mujizat. Alkitab menegaskan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena itu dengar baik saudara, buang segala keraguan dan kebimbangan yang ada di dalam hatimu. Perihal doa dan permohonan, Yakobus mengingatkan kita semua, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian dikatakan janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika kita percaya dengan sungguh akan kuasa Tuhan, ia mewujudkan apapun yang kita imani. Jika bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil, apakah yang membuat sesuatu menjadi mustahil bagi kita? Jawabannya adalah karena keraguan yang ada di dalam hatimu. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi juga bagi orang yang percaya. Karena kita hidup ya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itu sebabnya saya terlalu yakin hari ini bahwa saudara akan mengalami mujizat, saudara akan diberkati, disembuhkan, dipulihkan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, yang telah mengajarkan, menegaskan kepada kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, berkati seluruh sahabat Galilea
dimanapun mereka berada. Di hari ini dalam seluruh aktivitas, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk